zusammen. Wir sind Capybara Group von Kelas 12.2.3. Hello, my name is Ayuladari. My number is 4. Hello, my number is Evan. My number is Chen. Hallo, mijn naam is Syafar Ahmad Putra, number 34. Hallo, mijn naam is Muhammad Ali Lutfi. Mijn nummer is 21. Mijn naam is Ramiza Sasimatu Iza, nummer 29. Hello, my name is Marita Tri Azara. Number 22. Hallo, mijn naam is Gita Sofia Anasta. Mijn nummer is 50. Und heute möchten wir zusammen etwas Leckeres Menu kochen. Das sind nasi uduk und tempe orek aus Mitteljava. Nasi uduk en tempe orek sind einfach und kostenlich Menu, die alles können probieren. Also, wir fangen! All gebraten Erdnuss, rote zwiebel, zout, zucker, mixer, tempe, limetenblätter, soja saus, chilies, eier, erbsen, tomaten, gurke, tamarin, ingwer, hoen, rooswiebeln, rice, galgangan, kokoskreme, messer, knoblauch, brood, zitronenglasbutter, wasser. Halo, kali ini kita bakal bikin bubuk nasi uduknya. Yang pertama kita potong dulu untuk bawang putih, 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah. Kita potong dulu. Kita masukkan ke choppernya. Kita haluskan dulu yang bawang merah ya teman-teman. Lalu kita haluskan bawang putih. Lalu kita masukkan minyak sedikit. Lalu kita tumis bawang putih, bawang merahnya. Tunggu panas ya guys. Tumis hingga harum, lalu kita masukkan 2 siung daun jeruk, 1 geprek jahe, lalu kita masukkan kuas, lalu kita masukkan serai digeprek ya. Lalu kita masukkan daun salam. Kita cuci 3 lembar. Setelah itu kita masukkan santan. Lalu kita tuang air secukupnya. Setelah itu, masukkan ke dalam rice cooker bersama dengan nasi, lalu aduk sampai merata dan tunggu hingga menjadi nasi uduk. Setelah memasak nasi, selanjutnya kita akan merebus ayam yang sudah dicuci ya. Pertama-tama masukkan air secukupnya. Tunggu hingga mendidih, lalu masukkan ayam. Rebus ayam hingga matang. Teman-teman, sambil menunggu ayamnya matang, kita akan memotong Dan sambil menunggu ayam matang, kita juga akan menghaluskan bawang putih dan bawang merah. Haluskan 2 siung bawang merah dan 1 bawang putih.
Setelah beberapa saat, ayam sudah matang dan tiriskan airnya, lalu kita masukkan ke dalam tempat yang lainnya. Setelah ayam telah ditiriskan, selanjutnya jangan lupa untuk dibersihkan terlebih dahulu karena step selanjutnya kita menggunakan minyak. Pertama, kita tuangkan minyak terlebih dahulu di api yang sedang. Mari kita memasak kacang. Sambil menunggu kacang matang, kita haluskan ayam yang sudah direbus tadi ya. Setelah kacang matang, lalu tiriskan dan selanjutnya kita akan menggoreng tempe. Goreng tempe hingga setengah matang sampai kekuningan, lalu tiriskan. Habis ini kita bakal bikin tempe oreknya, Kak. Yang pertama kita Tiriskan itu sih dulu, potong dulu. Nyalain dulu. nyalain itu ya. Nyalakan apinya terlebih dahulu. Ini api kecil ya, teman-teman. Masukkan bawang yang sudah dihaluskan. Ketika sudah merasa hangat, tiriskan bawang yang sudah dihaluskan tadi. Oh, tumis. Masukkan cabai kecil dan cabai besar yang sudah dipotong-potong. Untuk cabai ini opsional ya, karena Mau pedas ya, atau sedang? tumis hingga harum. Siapkan 3 lembar daun salam untuk kita masukkan. Jika sudah harum, masukkan 3 lembar daun salam dan 2 lembar daun jeruk. Tumis lagi hingga merata dan harum. Setelah harum, masukkan gula merah yang sudah dihaluskan. Ini kita pakai 2 batok gula merah. Selanjutnya kita masukin kacang panjangnya, kita masukkan, lalu aduk lagi hingga merata. Selanjutnya masukkan tempe yang sudah dimasak setengah matang tadi ke dalam wajan. Lalu aduk lagi hingga merata dan harum dan hingga matang. Selanjutnya masukkan kacang secukupnya. Tambahkan penyedap kaldu jamur sedikit ya teman-teman. Dan gula garam secukupnya. Ini kita memakai kecap secukupnya. Dan sudah dihaluskan tadi ke dalam wajan, campurkan bersama tempe dan bumbunya. Aduk hingga merata. Untuk ayam ini opsional ya, bisa pakai, bisa tidak, tergantung selera. Lalu, sebagai pelengkap nasi uduk dan untuk mempercantik nasi uduk, siapkan telur yang sudah diiris dan tomat, juga timun yang sudah dipotong sedemikian rupa. Nah, pedoman gizi seimbang adalah panduan untuk mengonsumsi makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang tepat. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan dan mencegah kekurangan gizi. Dalam porsi ini, sekali makan, sudah lengkap yaitu ada makanan pokok dari nasi uduk, sayuran dari timun, tomat, dan kacang polong, lauk pauk dari tempe dan telur, buah-buahan dari apel, dan susu sebagai pelengkap. Selanjutnya,
saya akan menjelaskan kandungan gizi dalam tempe orek dan nasi uduk. Pertama, tempe orek dengan kacang panjang dan ayam. Tempe orek adalah sumber protein nabati yang baik dari tempe ditambah protein hewani dari ayam. Kacang panjang menambah serat dan vitamin. Kombinasi ini menghasilkan hidangan yang kaya akan protein untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Karbohidrat sebagai sumber energi, serat untuk membantu pencernaan, serta vitamin dan mineral penting lainnya. Kedua, nasi uduk dengan timun, tomat, dan telur. Nasi uduk dengan santan sebagai penambah rasa memberikan karbohidrat sebagai sumber energi utama. Telur menambah protein hewani yang penting. Timun dan tomat sebagai sayuran segar menyumbangkan serat, vitamin, dan mineral. Kombinasi ini menghasilkan hidangan yang mengenyangkan dan memberikan energi, protein untuk pertumbuhan, serat untuk pencernaan yang sehat, serta vitamin dan mineral untuk menjaga kesehatan tubuh. Ketiga, apel dan susu adalah sumber nutrisi yang baik untuk tubuh. Apel mengandung karbohidrat, serat, vitamin, mineral, dan antioksidan. Susu mengandung protein, kalsium, vitamin D, vitamin A, vitamin B12, dan karbohidrat. Keduanya merupakan bagian penting dari sehat seimbang. Kesimpulannya, nasi uduk dengan tempe orek, timun, tomat, dan telur adalah pilihan makanan yang baik karena mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Karbohidrat dari nasi dan tempe memberikan energi, protein dari tempe, ayam, dan telur membantu membangun tubuh, serat dari tempe dan sayuran membantu pencernaan, serta vitamin dan mineral dari berbagai bahan makanan mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ditambah dengan apel dan susu sebagai pelengkap, hidangan ini baik bagi tubuh. Saya akan menjelaskan filosofi tempe orek. Tempe orek merupakan warisan hidangan khas Jawa Tengah, Indonesia. Makanan ini terbuat dari tempe, produk kedelai fermentasi yang merupakan makanan pokok Indonesia. Kata orek berasal dari bahasa Jawa yang berarti diaduk atau dibolak-balik. Proses pembuatan tempe orek memang melibatkan proses mengaduk tempe yang sudah dipotong-potong kecil bersama bumbu hingga merata dan kering. Hidangan ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan masih dinikmati oleh orang-orang dari segala usia hingga saat ini. Tempe orek sering disajikan pada acara-acara khusus dan perayaan di Jawa Tengah. Tempe orek juga merupakan hidangan umum yang disantap bersama keluarga dan teman. Selain itu, tempe orek merupakan sumber pendapatan bagi banyak orang di Jawa Tengah. Tempe orek dijual oleh pedagang kaki lima di pasar tradisional dan di restoran. Tempe orek bukan hanya sekadar makanan, tapi juga cerminan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Kesederhanaan, ketahanan, dan gotong royong adalah nilai-nilai yang terkandung dalam setiap potong tempe orek. Nasi uduk disebut juga nasi uduk karena proses pemasaknya menggunakan santan dan rempah-rempah yang disebut juga uduk. Menurut buku kuliner Betawi, Selaksa Rasa dan Cerita tahun 2016, etimologi uduk berasal dari kata susah atau berjuang. Hal ini menunjukkan bahwa pada mulanya hidangan nasi ini dikonsumsi oleh para petani dan juga pekerja keras. Karena nasi uduk dikonsumsi oleh para petani dan juga pekerja keras, alasan itulah yang melambangkan sebuah perjuangan yang dirasakan oleh masyarakat pada saat itu. Nasi uduk sendiri merupakan perpaduan budaya antara Melayu dan juga Jawa. Nasi uduk dibawa dari tanah Melayu oleh orang-orang Melayu yang berhijrah ke Pulau Jawa. So, funktionerat die Zubereitung von nasi uduk und tempe orek. Vergessen Sie nicht, es zu Hause selbst zuzubereiten. Wir sehen uns im nächsten Vlog. Vielen Dank!